Kata dia memang di awal bahwa akan dapatlah sekitar 10% dari nilai, tagihan itu. Kita tidak dijelaskan kalau, ada sidang di pengadilan itu. Untuk mengganti, uang teman-teman, maka saya pinjamlah dari pinjol. Terus ada 2 buah kartu kredit yang selama ini nggak pernah saya pakai. Coach kasih solusi. Jadi gini Kak, saya tahun 2022 pertengahan lah, itu berhenti bekerja. Terus, karena diajak sama temen yang sama-sama dari daerah saya, yang memang dia lagi ngurus, penagihan di waskita. Penagihan di waskita, oke. Dia memang, menyampaikan ke saya, dia, baru mau mulai lagi karena setelah pandemi tidak bisa berproduksi. Oke. Sehingga memang selama Dia perusahaan apa? Dia nambang pasir. Nambang pasir. Di Oke. Jambi, nyuplai ke waskita. Oke. Nah, ada penagihan kurang lebih 3M. Nah, di sana dia menawarkan ke saya bantu untuk dia mengurus penagihan ini dari Jambi ke Jakarta. Kata dia memang di awal bahwa akan dapatlah sekitar 10% dari nilai, tagihan itu. Mungkin kita jadi tergiur dengan bahasa 10%-nya dari nilai invoice itu ya. Ternyata memang keputusan dari pengadilan, ini tuh bahwa waskita memang dinyatakan tidak bisa membayar dan tidak boleh ditagih sampai 2027 kalau nggak salah. Kita tidak dijelaskan kalau, ada sidang di pengadilan itu. Jadi kita nggak tahu masalah sidang itu, sehingga saya teman-teman ya habis uang. Terus, Uangmu sendiri berapa? Uang saya kurang lebih 60-an. Masuklah saya ke masalah berikutnya. Yaitu untuk mengganti, uang teman-teman, maka saya pinjamlah dari pinjol. Terus, ada 2 buah kartu kredit yang selama ini nggak pernah saya pakai. Saya aktifkan untuk mengganti ke teman-teman. Dan itu separuhnya sudah terganti. Jadi sekitar 50-60 juta lagi ke teman-teman belum terganti. Dan kau nggak punya pekerjaan? Nggak punya. Terus sebulan kemudian kan, pinjol udah neror saya. Neror, ya pinjol kan neror hampir ke semua kontak kita. Alhamdulillah, setelah, puasa itu saya dapat kerjaan. Walaupun ya sama kerjaan juga, bukan di perusahaan besar, hanya di toko. Nah, jadi di tahun pertama saya benar-benar, mengusahakan untuk menyelesaikan, yang 60 juta itu. Sudah? Alhamdulillah di Desember kemarin tuntas untuk ke teman-teman. Tapi gimana caranya? Saya ngambil untuk makan aja. Masya Allah. Selebihnya saya serahkan. Jadi PMR, jadi saya ngambil 1,5 juta lah untuk makan, kos dan lain sebagainya. Selebihnya saya serahkan ke teman saya. Yang jadi masalah saya lebih ke mental kos saat ini tuh. Karena saya benar-benar drop banget, saya malu ke keluarga, ke teman-teman lama. Jadi saya sampai sekarang itu tidak berkomunikasi dengan teman-teman lama. Karena malu. Sebelumnya ya mungkin saya kan Amil ya, yang cukup dikenal, teman-teman itu mengenal saya orang yang baik. Masya Allah. Gitu. Yang jauh dari hal-hal itu gitu. Nah, itu jadi memang saat ini ya, karena saya sebenarnya tidak pernah, jarang sekali curhat karena takut dihakimin. Apa yang kau harapkan dari obrolan ini? Dari objektifmu apa ketemu aku? Ya, saya berharap ketika cerita sama coach di program ini ya dapat pencerahan lah, dapat jalan keluar sih dari apa yang saya alamin saat ini. Kira-kira
langkah apa yang harus saya perbuat. Tapi kau siap mendengar? Ya siap, Benar. benar. Ya mudah-mudahan dapat solusi lah sebenarnya. Ya ada. Yang mana yang paling urgent menurutmu? Yang paling prioritas yang mana? Ini mungkin yang justru saya ingin minta solusi. Kira-kira saya harus memprioritaskan yang mana Oke. dari masalah-masalah itu. Salam dulu. Kenapa gue salamin? Kenapa? Lo keren. Tahu gak kenapa lo keren? Lo mengambil tanggung jawab. Satu ya. Gue denger cerita lo dari tadi. Maaf ya aku pakai lo gue ya. Aku gemeter, merinding. Saya nggak ngebayang kalau saya ada di posisimu. Orang lain ada di posisimu. Bisa jadi udah bunuh diri. Ya. Tapi kau punya keimanan yang kuat. Kau merasa harus membayar apa yang kau perjanjikan ke kawan-kawan. Walaupun mungkin nggak ada akad, jadi kalau kau mau lari juga bisa sebenarnya. Atau kau mau berkilah bilang bahwa, enak aja. Kita sama-sama menyepakati mau untung, tapi kondisinya kayak begini, uang gue juga ada di situ. Bisa kau melakukan itu. Tapi kau meresikukan dirimu untuk ambil pinjol, pilihan bodoh, ya. Tapi untuk alasan yang luar biasa baik, yaitu untuk melunasi. Untuk memenuhi kebutuhan teman-temanmu, ya teman-teman yang menurutku juga nggak terlalu berguna karena maunya enaknya doang, ya tapi nggak mau melihat risikonya, ya. Jadi satu, gue salut. Kenapa? Karena lo mengambil tanggung jawab itu. Dari 5 juta sekian yang lo ambil cuma 1,5 juta, selebihnya untuk bayar cicilan. Itu lo ambil tanggung jawab banget dan gue respect. Kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, ya terserah problem mereka. Kita nggak tahu ujian yang sedang Allah titipkan itu seperti apa. Tapi kau sedang menjalani ujian itu. Dan sejauh ini, kalau gue ngelihatnya, kau berproses dengan baik. Kau nggak bikin susah orang lain. Kau malah berusaha di tengah kesulitanmu loh, ya, membantu orang lain. Jadi jangan pernah sekalipun terbesit pemikiran bahwa saya nggak berguna. Nggak. Rasa malu yang kau rasakan sehingga kau melakukan ini semua. Ini pahit loh. Udah berapa tahun nih berproses ini? Itu udah mau hampir 3 tahun. Subhanallah. 3 tahun berproses seperti ini. Ya. Nggak gila aja udah bagus. Ya. Di Tapi tahun pertama cukup ini sih. Ngebayang. Jadi yang saya bisa sampaikan hari ini, aku salut justru. Terima kasih udah berbagi kisah. Dan buat siapapun yang menyimak kisah ini, saya ingin bukan mengasihani dirimu, tapi belajar dari apa yang sudah kau lakukan. Karena dari kata-katamu, artikulasimu yang pelan, lembut, tapi isinya dalam banget. Ya. Itu dulu berangkatnya dari situ. Mana yang mau diprioritaskan, mana aja. Karena semuanya problem. Dan problem itu terjadi atas izin Allah. Sehingga yang bisa kau lakukan saat ini sebaik-baiknya adalah menyerahkan kembali kepada Allah. Ya, dan Allah sudah menuntunmu. Saya nggak tahu kau lagi mau dinaikkan derajatnya seperti apa. Tapi ingat momen ini pada saat nanti kau menjadi lebih baik. 38 masih sangat muda. Insya Allah begitu banyak hal bisa dilakukan. Tapi memang belajar ya. Karena kau baru lulus. Tuh kayaknya bukan S1, S2, tapi S3. S3 namanya IKA, tahu IKA nggak? Enggak. Ilmu kehidupan. Ya, namanya Universitas Dunia. Paham ya? Dan lu lulus, bro. Dan wujud lulusnya adalah dirimu punya kesadaran dalam setiap mengambilan keputusan ke depan. Kita tuh kan kayak bandul ya. Ngelihat peluang seneng, resiko takut. Tapi hari ini kau diajarkan untuk atas pengalaman-pengalaman itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati kalau dengar orang kan. Lebih hati-hati kan kalau ada kawan mengatakan tertentu kan. Iya kan. Dan lebih hati-hati buat semua lo ya yang lagi berpikir untuk dapat solusi dari pinjol. Contohnya, sedemikian dahsyat terornya. Ya, proses selanjutnya apa? Jujur gue nggak tahu. Gue nggak bisa membayangkan diri gue ada di lo. Tapi apapun yang kau butuhkan sudah diberikan oleh Allah di sekelilingmu. Ya, bentuknya apa? Mungkin yang perlu dilatih sensitivitas melihat itu.
mensyukuri bahwa masih diberikan nafas hingga hari ini, mensyukuri bahwa atas semua problem Allah sudah kasih solusi juga. Solusi bukan dari manusia, solusi dari Allah. Mensyukuri bahwa masih dapat pekerjaan, mensyukuri bahwa kalau kau berkiprah di sini menjadi lebih berguna. Mungkin kalau tadinya malu kan ada rasa rendah diri, saya katakan nggak ada yang perlu direndah dirikan, nggak ada yang perlu dimalukan, ya, karena dirimu orang yang bertanggung jawab. Ya, justru prosesnya dari sini adalah coba bangkit lagi dan lihat kanan kiri hal-hal lain yang bisa dibantu apa. Ada peluang nggak untuk jadi lebih berkiprah lagi di tempat kerja sekarang? Atau mungkin ada peluang di tempat bekerja lain. Tapi fokus dulu sama yang sekarang lah. Ya, dan dengan sudah dilunasi, atas kelebihan uang itu mau diapakan? Dan atas teman-teman yang seperti itu udah sekarang kembali ke jalan yang lebih berhati-hati lagi. Pilih benar-benar teman-temanmu. Jalan kesendirian ini memang dipilihkan Allah untukmu. Ya, bahwa 3 tahun sudah dilalui dalam proses ini bisa jadi untuk menebus berapa tahun yang sudah kau lalui, tapi mungkin nggak merasakan ada beban hidup yang seperti ini, paham ya? Ya, jadi saya malah terima kasih karena kau menceritakan satu hal yang dahsyat banget. Gimana caranya melalui hari-hari ini? Jadi alhamdulillah karena toko ya, jadi kita cuma punya jatah libur 1 minggu sekali. Jadi tidak ada tanggal merah kan masuk dan lain sebagainya. Jadi selama ini sih itu, kalau saat ini memang saya karena kebiasaan juga kemarin yang kita hanya menyisihkan uang untuk makan saja, dan alhamdulillah sekarang berlanjut hanya tersisihkan yang kita pakai ya segitu. Ternyata kita nggak butuh banyak-banyak ya. Iya. Buat gaya-gayaan nggak perlu kan? Bagus. Itu dipertahankan ya. Aku boleh tanya nggak? Kau mau pinjol lagi nggak? Enggak. Mau bantu teman lagi nggak yang mengatakan ada proyek gede ini? Enggak. Udah benar-benar agak trauma dengar penawaran, bahkan mungkin yang penawarannya hanya kecil saja sekarang itu cukup trauma. Good. Bahkan ada teman kemarin kan sempat nawarin hanya sebesar 500.000, udah saya enggak. Jauh-jauh. Ya. Caramu ini terpikir barusan terbesit ya. Banyak orang di Republik ini kan kena problem pinjol ya. Betul ya? Dan kau salah satunya merasakan. Bantu tuliskan yang kau rasakan agar mereka menghindari itu. Boleh ya? Karena saya lihat dirimu punya kemampuan mengartikulasikan dengan baik. Itu kelebihan. Kalau ada satu yang mungkin bisa dieksplor selain ilmu accounting, coba belajar menulis. Ya, coba perbaiki kemampuan untuk komunikasi, tingkatkan lagi. Tapi yang penting cari misi hidupmu. Now, sekarang Allah sudah selamatkan dirimu untuk sudah melalui satu episode yang berat. Sekarang ada di episode selanjutnya kan. Episode selanjutnya apa? Coba bantu orang untuk gak jadi seperti dirimu. Atau kalau mereka udah kejeblos, jangan putus harapan. Ya, karena kaya sekali pengalamanmu, bro. Kau yang harus duduk di sini nih harusnya dirimu. Tapi yang duduk di depan adalah orang-orang yang punya problem serupa. Karena saya pikir dirimu punya banyak yang bisa diberikan. Dan pada saat kita mulai memberikan kepada yang lain, nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Ya, kapan mulai menulis ini? Ya, karena sebenarnya mungkin belum mampu menuangkan. Enggak, gue gak nanya mampu gak mampu. Gue cuma nanya kapan mau mulai menuliskan ini. Lah. Kapan? Sepekan? Ya, boleh. Ya, dan setiap minggu kau tulis. Ya, posting mau kau ini terserah. Ya, tapi sebut perlawananmu terhadap judul, sebut perlawananmu terhadap orang-orang yang suka ngumbar janji. Belajar dari kisah hidupmu sendiri. Gue berharap suatu saat kita bisa ketemu lagi, tapi dalam posisimu sudah lebih pulih, dan pada saat pulih nanti biasanya jodoh terbaik Allah akan berikan. Ya, dan apapun itu sama keluarga, nggak ada mantan keluarga. Telepon ibumu, sampaikan bahwa kau baik-baik saja dan sepenuhnya. Seterusnya, jangan terlalu pikirkan aku sekarang secara status. Status itu manusiawi. Ya bisa naik, bisa turun. Tapi kau melalui satu ujian dengan sangat baik. Oke? Ya, siapapun yang menghakimimu, sebenarnya dia menghakimi diri dia. Tapi dari kisah ini aku bersaksi ke orang yang istimewa. Ya, insya Allah Allah terus istimewakan. 1 pekan dari sekarang ya.
Siap, insya Allah. Aku tunggu tulisannya. Insya Allah. Kasih tahu ya. Coach kasih solusi.